Oke. Saya akan memasukkan dulu untuk yang lama. Nah, kita menghitung lama. Lama di sini kita eh, ketik sama dengan dulu. Nah, lalu ketikkan date. Nah, kita pakai yang date ini. Nah, di sini ada tulisan years, berarti kita yang klik yang tahun kembali dulu. Tahun kembali kalian klik. Nah, terus pastikan ya, ini antara tanggal, bulan, dan tahun itu ditulisnya di kolom yang berbeda. Nah, ini ada kalau menggunakan yang ini, format yang ini, kita menggunakan fungsi date. Tahun, bulan, tanggal, nah itu ditulis berbeda. Nanti kasus yang kedua, itu nanti kalau tanggal, bulan, tahunnya ditulisnya dalam satu kolom. Kalau ini di kasus yang tanggal, bulan, dan tahunnya ditulis berbeda. Jadi fungsinya date. Nah ini tahun dulu karena di sini adalah tahun. Nah, berarti tahun kembali dulu. Lalu titik koma, month. Month itu berarti bulan. Bulan. Lalu titik koma lagi, day. Nah, day. Day berarti ini adalah tanggal. Oke. Harus dikurung tutup. Dikurangi. Dikurangi. Ini keyboard saya yang tulisannya kurang agak nggak mau. Nah, ini mau. Date kembali. Nah, ditulis date kembali. Nah, date kembali. Nah, terus habis itu year. Nah, year-nya ini untuk yang tanggal sewa. Nah, tanggal sewa untuk yang di tanggal sewa tahunnya, titik koma, bulannya, terus titik koma, tanggalnya. Oke, terus dikurung tutup. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk menghitung di lama ini, kita menggunakan bantuan fungsi rumus date. Yang pertama adalah untuk yang tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Jadi dari tahun dulu, titik koma bulan, habis itu tanggal. Dikurangi, tulis lagi date-nya, untuk tahunnya adalah tahun sewa dulu, habis itu bulan dan tanggalnya. Kalau sudah kalian enter. Nah, ini ada 8 hari ya. Terus di drag sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah. Oke, ini 15. Yang terakhir adalah 15. Nah, fungsi date digunakan ketika kolom antara tanggal, bulan, dan tahunnya itu ditulis di kolom yang berbeda. Sehingga kita menggunakan fungsi date. Yang berikutnya kita untuk mengisi biaya sewa. Nah, biaya sewa itu ada di mana? Biaya sewa ini ada di kolom uh, masternya ini. Nah, di kolom masternya. Kolom master, nah, kolom master dia kan bentuknya horizontal kayak gini ya. Nah, horizontal seperti ini ya, yang datanya ini horizontal dari kiri ke kanan kayak gitu. Nah, kita berarti menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu kan seperti H. H itu kan apa namanya, garis tengahnya itu kan dari kiri ke kanan. Nah, itu untuk memudahkannya. Nah, biaya sewa kita mau menarik biaya sewa. Nah, pastikan juga teman-teman di kode nanti kita menggunakan bantuan kode. Di kode ini yang di kolom ini ya, di kolom ini pastikan tulisannya jangan sampai salah. KJ, KJ, SL, SL, terus jangan ada yang ada spasinya atau apa. Kadang ada yang tidak mau, berarti tulisan di sini itu salah kalian. Contohnya misalkan
Ini kan nggak ada spasi K, spasi J. Nah, itu dia tidak mau memanggil karena di sini ada spasinya. Sedangkan di data mastermu kan di sini dia tidak ada spasinya. Jadi pastikan tulisannya sudah benar semua. Terus tidak ada spasi atau tanda-tanda yang lain kayak gitu. Baik di depan, di tengah atau di belakang. Supaya sama dengan master. Kalau tidak sama master berarti ini kayaknya ada tulisan yang salah. Misalkan saja loh ya. Kita mau memanggil biaya sewanya. Biaya sewanya berarti kita klik sama dengan tadi berbantu yang hellook ya. Hellook. Oke, hellook. Nah, look value adalah di mana kodenya itu berada. Nah, kodenya ini untuk yang baris 6 ini saya ada di sini, ada di C6, lalu titik koma. Nah, tabel array. Nah, tabel array kalau ini saya menggunakannya yang di sheet yang samping. Nah, ini saya eh, blok blok ya dari pojok ke sini tulisannya kayak gitu. Terus titik koma, kembali lagi ke sini, titik koma, titik koma, titik koma. Terus habis itu tadi untuk sewa itu, untuk sewa, harga sewa ini ada di horizontal yang keberapa? Horizontal berarti garis keberapa? Satu, dua, tiga. Nah, berarti nanti saya di sini menulisnya tiga. Oke. Habis sewa, terus tiga. Oke. Terus habis itu, bentar. Terus titik koma nol. Nah, Bu, di tempat Ibu kok di sini tulisannya sewa, tapi di tempat saya itu kok belum. Nah, kalau misalkan belum seperti itu, misalkan nih saya kembali lagi ya. Misalkan saya ulang. Nah, misalkan teman-teman di sini tadi ini di blok, lalu di FNF4. FNF4. FNF4 itu diabsolutkan, teman-teman. Diabsolutkan supaya nanti ketika kita drag ke bawah, itu tabelnya dia tidak mengikuti mengikuti turun ke bawah, tapi sudah dikunci seperti itu. Nah, oke. Terus tadi ini ya, terus titik koma nol. Nah, titik koma nol. Hello up. Terus tadi ini yang kode sewa ini tadi yang saya ngambil dari samping, terus saya absolutkan titik koma baris ketiga yang ini saya ambil titik koma nol. Nol itu adalah nilai error. Kalau sudah di enter. Nah, terus pastikan kalian di sini untuk tabel biaya, ini gunakanlah kalian yang akuntansi. Nah, kenapa digunakan akuntansi? Supaya ada tulisan rupiahnya seperti itu secara otomatis. Ini kalau tadi menulisnya di samping, terus kalau seandainya saja menulis masternya itu di bawah sini, di bawah tabel utama. Nah, ini bagaimana sama aja. Ini sama dengan bantu dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini seandainya saja ya, kalau teman-teman menulisnya masternya itu ada di bawah VLOOKUP, terus ini di kodenya, nah di kodenya, master kodenya, titik koma, terus blok ini, saya blok, terus saya absolutkan FN F4. Nah, akan muncul kayak ini ya, kalau absolut berarti FN itu kayak dolar-dolar kayak gitu. Nah, terus titik koma 3 titik koma 0 kurung tutup, enter. Nah, terus di blok aja ke drag ke bawah. Nah, seperti ini.
Nah, terus ini kita baru tadi apa namanya memanggil dulu, memanggil biayanya benar nggak kalau KJ itu 325. Kita lihat KJ 325 benar. Terus kalau Soluna SL ini 300 benar. Terus kalau OP itu dia 350 udah benar. Ini tadi saya yang memastikan dulu. Sebenarnya masih ada kurang satu lagi. Nah, untuk biaya sewa, berarti setelah kita memanggil biaya satuan per hari, jangan lupa ditambahin, dikalikan dengan berapa lama dia meminjam. Enter. Gitu. Nah, terus di drag lagi ke bawah. Jadi tadi setelah rumus yang VLOOKUP ini dikalikan berapa lama dia meminjam. Ini saya yang di K6. Oke, ini sampai biaya sewa. Sampai biaya sewa, ada yang masih mengalami trouble, bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke. Terus sekarang di potongan. Nah, potongan itu kita mengambil juga ya teman-teman. Nah, mengambilnya itu di sini dia 5%. Nah, potongannya 5% dikalikan dari biaya sewa. Nah, tinggal sama dengan jangan lupa 5%-nya ini diabsolutkan. Berarti FN F4. FNF4 dikalikan dengan biaya sewa. Enter. Kayak gitu. Oke, dari potongan ini berarti C8, saya ulang, C8 itu C18 itu dari sini ya, C18 5% ini dikalikan biaya sewa. Nah, kalau sudah di drag ke bawah itu total biaya, kira-kira kalau total biaya apa ini? Total biaya berarti dari mana dikurangi apa? Biaya sewa dikurangi potongan, Bu. Ya, biaya sewa karena dikurangi dengan potongan. Nah, dikurangi dengan potongan. Terus di enter. Oke, kita drag ke bawah. Nah, kalau grand total di sini kita menggunakan yang sum ya. Seperti yang kemarin sum, kalian drag aja dari mana yang ingin dijumlahkan dari L6 sampai dengan L17 terus di kurung tutup. Terus ini nanti ditarik aja ke samping, nilainya sama. Oke, saya ulangi lagi untuk yang 10A ini untuk menghitung lama hari, dia berbantu fungsi date. Nah, ini digunakan ketika menulis atau tabelnya, ada kolom-kolomnya antara tanggal, bulan, dan tahun, itu ditulisnya di kolom yang berbeda. Berarti untuk menulis lama atau mencari lama ini, tanggal kembali dikurangi dengan tanggal sewanya. Oke, kalau sudah ketemu, dicerak ke bawah. Biaya sewa, nah dia data masternya dia datanya dari kiri ke kanan. Berarti berbantunya adalah berbantu VLOOKUP. Nah, berbantu VLOOKUP, terus di sini tabelnya dari C6, terus titik koma masternya tadi, misalkan masternya ini, terus diabsolutkan. Setelah itu tiga ini karena dari baris ketiga, 1, 2, 3, gitu ya. Nilainya kan yang ingin kita ambil ini kayak gitu 350 atau 300.000 atau 325 gitu. Nah, terus titik koma 0 atau yang error kayak gitu di kurung tutup.
Nah, sudah dikalikan dengan lama pinjamnya. Gitu. Nah, terus di enter, ketemu, terus di drag ke bawah. Untuk potongan, nah untuk potongan berarti di sini tadi 5%-nya jangan lupa diabsolutkan dulu. Ini di sini saya ada di posisinya ada di J18, saya absolutkan dikalikan dengan biaya sewanya. Kalau sudah di enter ketemu. Sedangkan kalau total biaya, ini biaya sewa dikurangi dengan potongan. Nah, terus di enter. Grand total ini dia menggunakan fungsi sum. Nah, ini untuk yang 2A ya. Oke. Sekarang yang 2B. 2B. 2B ini, atau sorry, 10B. Nah, 10B ini untuk misalkan sama-sama jasa, perusahaan jasa atau UMKM jasa kayak gitu, yang menghitung apa namanya hari juga. Nah, hari juga, menghitung hari juga. Ini masih kosong. Nah, kita mengisi di tarif per malamnya dulu. Nah, ini adalah data masternya seperti ini. Data master ini data utamanya ya. Data masternya ini ada eh, apa namanya? Nah, ada beberapa dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah berarti di sini dia menggunakan nanti berbantu yang vertikal, vertikal V. V itu kan dari atas ke bawah. Nah, bisa juga nanti kita menggunakan absolute atau ini dinamain. Nah, kalau mau dinamain, kalian blok aja dari tulisan kode sampai dengan potongan ini, terus di bagian yang di bawahnya clipboard ini kalian tulis tarif. Nah, kan tulis tarif. Jadi nanti tidak usah mengonstruksikan. Ini bisa. Atau nanti kalau absolut juga bisa. Nah, kita mencari tarif per malam, mengisi tarif per malam ini. Nah, jadi untuk mengisinya sama dengan terus tadi berbantu dengan rumus VLOOKUP karena datanya dari atas ke bawah VLOOKUP. Nah, lookup value ini adalah kodenya. Di sini ada kodenya, kode kamar, titik koma, tabel array. Tabel array ini yang di sini saya klikkan aja dari kode kamar sampai dengan 2% ini. Nah, ini kan berubah jadi tarif tadi ya. Nah, atau kalau misalkan tadi belum dinamain, kalian sudah blok terus diabsolutkan FN F4 kayak gitu. Nah, kalau sudah titik koma, ini untuk potongan itu ada di kolom keberapa sih? Nah, ini ada di kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini potongan ini ada di kolom 4. Jadi, titik koma 4, itu titik koma 0. Ini untuk errornya ya. Di enter. Oh, sorry. Tarif per malam itu tarif per malam itu di yang ketiga, sorry, bukan keempat, ketiga, enter. Nah, coba kita lihat nanti apakah betul anggrek 200. Ini anggrek 200. Akan kita pentingkan. Nah, anggrek ini 200. Sudah 200. Terus mawar benar enggak? Ini mawar 85, benar. Tulip 150. Nah, ini sudah benar. Itu ya. Jadi tadi saya ulangi,
Untuk menghitung tarif itu ada di kolom ketiga, kolom ketiga. Nah, udah kolom ketiga. Jadi VLOOKUP C5 ini adalah kodenya ada di C5. Tarif itu tadi dari saya memblokkan kode kamar sampai dengan yang 2%. Itu bisa saya namain atau kalian pakai absolut. Setelah itu kode urutan keberapa, kolom keberapa, tarif ini ada di kolom ketiga, terus titik koma 0. Nah, ini untuk mencari atau mengisi di kolom tarif. Terus untuk lama menginap, nah ini lama menginap ketika formatnya tanggalnya, nah kalian lihat dulu tanggalnya ini dia sudah fungsinya di sini dia sudah date ya, sudah date kayak gitu, sudah tanggal, dan pastikan antara di komputer ada yang di lab atau di laptop kalian itu sudah formatnya sudah benar, yaitu eh, format tanggal, bulan, dan tahun ya. Hanya takutnya itu ada format yang belum diatur, belum kadang kan ada yang bulan dulu, tanggal baru tahun kayak gitu. Nah, ini pastikan dulu untuk mengaturnya ada di pengaturan komputer kayak gitu. Pastikan dari tanggal, bulan dan tahun. Supaya apa? Supaya nanti rumusnya ini dia mau keluar. Saya kalau tidak, berarti kadang itu ada yang menginapnya jumlahnya terlalu banyak kayak gitu. Karena perbedaan tadi ada yang bulan dulu, tanggal baru tahun atau tanggal bulan tahun. Jadi diatur yang sama dulu, pastikan tanggal dulu, bulan baru tahun. Nah, kalau yang ini nama menginap karena ini sudah satu kolom, kita tinggal sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan dikurangi dikurangi dengan tanggal masuk, terus di enter. Sama menginap, sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, terus di enter, terus tarik ke bawah. Tuh. Terus jumlah sewa kalau ini tinggal kalikan saja antara tarif per malam dikalikan dengan lama menginap, terus di enter. Nah, terus tarik ke bawah. Kalau potongan, nah potongan ini kita berarti mencari tuh di sini berapa dulu potongannya, kayak gitu. Nah, kita menggunakan bantuan lagi yaitu VLOOKUP lagi. Kita mencari dulu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP berarti tabel array-nya ini di kodenya ini titik VLOOKUP value-nya di kodenya itu titik koma tabel array ini saya blok. Nah, saya blok terus saya fn F4. F4. Oke, terus potongan itu ada di kolom keberapa? Kolom di 1, 2, 3. Potongan itu ada di kolom ketiga ya. Titik koma 3, terus titik koma 0. Terus di kurung tutup. Nah, terus setelah itu kan nanti akan ketahuan berapa persennya tuh. Kalau sudah ketahuan berapa persen, coba kita berapa persennya dulu. Bentar.
Oke. Oh, ini maunya langsung dikalikan. Kalau udah ketemu persen, maunya yang langsung dikalikan jumlah sewa ya, teman-teman. Nah, ini tadi kita mencari potongan. Nanti jangan lupa langsung dikalikan dengan jumlah sewa karena eh, tadi ketemu berapa persen langsung dikalikan jumlah sewa. Hmm, Maaf Ibu, potongannya di kolom 4. itu Kalau di 4 kolom ya. Oh, oh sebentar. Oh ya, ini kurang saya kesampingkan. Bentar. Ini tadi kode sampai dengan sini, kurang menyamping. Makasih Mbak. Ini tadi ngebloknya kurang ke samping. Dari kode sampai 2% ya. Terus kalau sudah dikalikan dengan ini ya, I5. I5 itu jumlah sewa. Gitu. Terus di enter. 96 ketemunya. Di drag ke bawah. Di drag ke bawah ketemu di sini. Kalau yang total tadi langsung saya sumkan ya. Sum kayak gitu, sum dari I5 sampai dengan I14. Kalau sudah langsung di in aja, tarik ke samping gitu. Sekarang total bayar. Kalau total bayar berarti dari jumlah sewa dikurangi dengan potongan. Ini yang tanda minus di keyboard saya agak susah. Ntar saya pencetnya lagi. Oke, udah muncul. Ini jumlah sewa dikurangi potongan, terus di enter. Oke. Nah, sudah keisi untuk yang 10B. Saya ulangi lagi untuk tarif tadi menggunakan bantuan VLOOKUP sama data masternya. Nah, ini dari kurang tak kesiniin aja biar nanti ngebloknya sampai kode sampai dengan 2% ini ya. Nah, itu bisa kalian namain dengan tadi yang sudah diblok langsung dinamakan yang di name kayak gini atau bisa dengan berbentuk absolut kayak gitu. Terus untuk tarif ada di kolom yang ketiga, titik koma 0 itu untuk errornya. Atau bisa kalau false itu berapa? False itu bisa 0 atau errornya 0. Terus untuk yang lama menginap ini karena di kasus kedua dia antara tanggal, bulan, dan tahun itu ditulis dalam satu kolom, berarti kita tinggal menggunakan rumus tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Lalu kalau jumlah sewa berarti lama menginap dikalikan dengan tarif per malam. Untuk potongan, nah ini berbantu ya, berbantu VLOOKUP tadi kita kode dulu, terus kolom kayak gitu. Untuk kolomnya ada di urutan keempat, 1, 2, 3, 4 gitu. Terus titik koma 0 langsung dikalikan, tutup dikalikan dengan jumlah sewa biar supaya langsung diketahui berapa sih nominalnya dalam bentuk rupiah. Terus total bayar jadi tinggal jumlah sewa dikurangi dengan potongan terus di enter. Nah, dan total kita menggunakan yang sum. Sum, nah dari jumlah I6 dari kolom I6 sampai dengan I14. Nah, terus sudah di drag ke samping. Nah, ini untuk penjelasan rumus-rumus. Ini teman-teman bisa dicoba
Nanti kalau sudah filenya seperti biasa, ditulis npm underscore nama kalian ya, terus dimasukkan atau diupload di ruang sesuai dengan kelas masing-masing di pertemuan 10. Oke, saya stop share, saya absen terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Kadang ada yang ini ya, di komputer atau laptop itu tanda titik sama komanya itu ada yang mau, misalkan ada yang misalkan lihat fungsinya, kadang itu ada yang pakainya titik koma atau kadang yang koma atau pakai titik, jadi sesuaikan dengan pengaturan yang ada di laptop kalian atau komputer yang ada di lab. Ya, absen dulu. Ini keempat ya. Ketiga, Bu. Rombelnya di sini pengantar K5. Pengakom K5, Bu. Ya, K5. Rombel K5 sebentar. Oke. Pranita. Hadir, Bu. Oke. Rahma Arfiani. Hadir, Bu. Hadir. Farah. Hadir, Bu. Robiatul. Hadir, Bu. Oke. Davindra. Hadir, Bu. Atina. Hadir, Bu. Oke. Nabila. Hadir, Bu. Oke. Rahel. Hadir, Bu. Oke. Rista. Hadir, Bu. Oke. Jendria. Hadir, Bu. Agung. Anggun. Hadir, Bu. Hadir. Tia. Hadir, Bu. Oke. Zaura. Hadir, Bu. Fitria Ayu. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Oke. Putri Ayu. Hadir. Oke. Raditya. Hadir, Bu. Oke. Oki. Hadir, Bu. Oke. Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Anissa. Hadir, Bu. Destiana. Hadir, Bu. Nur Fika. Nurfika. Nurfika Afiliani. Hadir. Oke. Hadir, Bu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini ada yang di lab atau masing-masing ada di kos sama rumah? Kalau kebanyakan di mana nih? Di kos sama rumah? Di Di rumah, Bu. rumah saya, Bu. Di Kalau kos, Bu. kos. Hari Kamis itu kalian ada kuliah pagi aja? Kuliah kalian pagi? Jam 10.50. 50, Bu. Jam 10.40. 50 ya? Itu selesainya ya? Mulainya, Bu. Oh, mulainya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya saya juga ada kuliah, jadi saya tadi jam 8 sampai dengan jam 11 kayak gitu. Jadi juga eh, nggak bisa offline nemenin teman-teman kayak gitu. Biasanya sih ketika saya kuliah kayak gitu nanti ada asdos. Nah kebetulan yang asdosnya Mbak Talita dan Mbak siapa satunya itu ada kuliah juga. Nah seandainya teman-teman di sini ketika menjelaskan ada yang ketinggalan, mungkin saya bisa share video dari Zoom atau bisa menghubungi asdosnya ya.
Mungkin ini maksudnya walaupun kita Zoom kayak gitu tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk selesai atau menyelesaikan perkuliahan. Nanti juga pas kalau untuk tugas selalu saya lihat, saya cek. Oke, saya rasa terima kasih untuk pertemuannya di hari ini. Bisa dilanjutkan mungkin langsung mengerjakan atau tadi yang sudah selesai saat saya menjelaskan bisa dikirim. Nah, mungkin Bu, kalau misalkan nih kalian sudah selesai sudah selesai kuliah yang siang kayak gitu, yang pagi sampai siang terus habis itu sampai di kos atau sebelumnya kalian sudah membuat tabelnya, tabel Excelnya. Nah, nanti pas saya menjelaskan kayak gini, tinggal mengisinya. Atau misalkan Rabu malam kalian membuat tabel-tabelnya dulu. Saya kan urutannya sesuai modul ya, berarti besok kan pertemuan 11. Nah, nanti kasusnya juga yang ada di pertemuan 11 itu. Kalian bikin tabelnya dulu di Excel. Nah, lalu pada saat jam perkuliahan, saya baru menjelaskan atau memasukkan rumusnya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah selesai, misalkan sudah selesai itu, nah langsung simpan kirim. Nah, itu kan bisa maksudnya bisa cepet kayak gitu. Jadi kalian nggak punya tanggungan. Tapi kalau nanti-nanti ya udah apa namanya punya tanggungan karena ada filosofi menunda sama dengan menabung penderitaan. Jadi semakin banyak yang kamu tunda, ya semakin banyak nanti penderitaan. Beritanya apa? Aduh, kejar tayang, capek, sistem kebut semalam kayak gitu. Tapi kalau kalian sudah me, apa namanya menyicil atau menyicil-nyicil kayak gitu, nah itu kan lebih ini apa namanya lebih ringan lah gitu. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bu.